Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video podcast Prodi Manajemen Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menarik tentang kewirausahaan syariah. Nah, ini kebetulan di studio sudah hadir maestronya kewirausahaan syariah nih, Bu Andri. Apa kabar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Bu Andri ini pengajar dosen kewirausahaan syariah ya di Prodi Manajemen. Ya, alhamdulillah. Ya. Ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya apa sih kewirausahaan syariah itu, lalu bedanya bisnis konvensional sama bisnis syariah gimana. Nah, ini saya juga mau meguru sama jenengan ini karena ini ahlinya kewirausahaan syariah kalau di prodi kita itu Bu Andri. Sama-sama belajar, Pak. Ya, siap. Oke, gini Bu, saya tuh mulai dari saya kuliah S1 dulu itu mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu itu selalu kita tuh diarahkan untuk mulai meninggalkan karir kantor dan ayo mulai berbisnis itu. Jadi kayaknya tuh sekarang anak-anak muda itu sudah mulai interest di arah bisnis. Terus sekolah-sekolah bisnis, kampus-kampus jurusan manajemen dan bisnis itu juga mulai mengarahkan ke situ. Apa memang generasi milenial ini generasinya wirausaha tuh, Bu? Atau gimana? Oke, sebenarnya sih tidak hanya jadi miliknya generasi milenial ya. Generasi milenial itu berapa kisaran anak-anak yang kelahirannya kisaran tahun berapa 1980-an sampai 1998 ya atau 90-an akhir lah ya. Itu milenial. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tren yang ada sebenarnya tidak hanya yang angkatan di milenial itu, kita kan masih ada ya kira-kira yang bahkan sejak generasi baby boomers gitu ya. Kalau kelahiran 40-an sekarang berapa? 60-an gitu ya. Itu juga sudah banyak ya wirausahawan dari para pendahulu kita ya. Kemudian di generasi X juga antara 60-an, 80-an tahun kelahirannya juga berarti sekarang kisaran usia 40-an, 50-an ya. Itu pun juga masih banyak kita temui beliau-beliau sebagai entrepreneur juga ya. Nah, sekarang kenapa kok ini disebut generasi milenial yang lebih banyak ya mungkin karena faktor adanya media sosial ya. Kemudian peningkatan pengembangan dari teknologi yang sangat masif sehingga seolah-olah menjadi wirausahawan itu menjadi hal yang mutlak hanya dimiliki oleh generasi milenial. Padahal saya rasa tren secara latar belakang kelahirannya saja itu sangat beragam ya. Bahkan sekarang sudah sebutannya sudah generasi Z ya. Tahun 96 atau 90-an akhir sampai tahun 2000-an anak-anak katakanlah sudah masih SMP, SMA ya, bahkan masih kuliah pun sudah mulai melek untuk berwirausaha karena daya akses kita untuk mendapatkan informasi, untuk bisa melakukan sesuatu yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu kan sangat-sangat terbuka di masa sekarang gitu. Era teknologi informasi ya. Iya, jadi itu yang mungkin karena faktor-faktor ini ya yang lebih menguatkan dan lebih mengencourage generasi milenial itu untuk wah ini ya kayaknya wirausaha itu asik gitu ya. Padahal sebenarnya juga baik itu apakah pilihannya kita mau menjadi karyawan ya, orang kantoran atau salaryman. Orang yang secara rutin digaji gitu oleh kantornya atau perusahaannya masing-masing maupun menjadi wirausahawan itu kan sebenarnya punya battleship-nya masing-masing ya, punya pertarungannya masing-masing gitu. Jadi kita tidak berbicara mana yang lebih baik, mana yang ini ya, tetapi memang passionnya sepertinya lebih banyak terbuka ke arah menjadi lebih mandiri dengan berwirausaha. Iya. Gitu. Apalagi dengan teknologi informasi ini kan untuk berwirausaha berbisnis secara online sekarang mungkin jauh lebih mudah daripada dulu ya. Iya. Mau marketing juga lewat sosial media lebih mudah. Mungkin itu yang memicu generasi sekarang daripada mungkin generasi dulu untuk berwirausaha. Tapi jangan lupa juga bahwa ini karena banyaknya akses yang mudah kita temuin, kompetitornya juga semakin banyak, semakin berat juga sebenarnya. Iya, ada plus minusnya juga ya. Iya, pasti. Kalau sebenarnya dasarnya orang ingin berwirausaha itu menurut Ibu apa aja? Mungkin kan
ya, mungkin yang pasti profit ya, bisnis uang, tapi kan mungkin ada motivasi-motivasi lain, terutama untuk anak-anak muda itu kan mungkin mereka bukan hanya uang, mungkin pengalaman atau apa gitu. Kalau di kewirausahaan gimana itu, Bu? Kita bisa pelajari bahwa dalam kenapa orang berwirausaha juga ada peran dari suri tauladan ya. Ada sesuatu yang model, ya? Atau sosok orang-orang yang sebelumnya berwirausaha tadi ya, saya sebut tadi ada yang dari generasi baby boomers, kemudian dari generasi X ya, milenial hingga sekarang, itu kan beliau-beliau ini, para pendahulu kita ini kan juga menjadi role model kita, ya, menjadi panutan kita ya. Jadi panutan itu menjadi suatu hal yang penting dalam kita berwirausaha dan sumbernya bisa bermacam-macam ya. Jadi ada yang penyebutannya itu craftsman entrepreneur ya. Craftsman itu maksudnya bahwa orang-orang yang berwirausaha ini bisa jadi dia dimotivasi karena memang orang-orang ini berasal dari keluarga yang memang pebisnis. Entah bapak ibunya, pak de budenya, atau saudaranya atau eyangnya gitu ya. Jadi dalam keluarga besarnya itu memang mudah ditemui. Iklimnya udah iklim bisnis ya, bisnis. Keluarganya ya. Atau juga bisa ada istilahnya tuh like father ya, like father like son entrepreneurs. Jadi sebenarnya 11-12 dengan craftsman tadi ya, yang role model yang pertama tadi, hanya di role model yang kedua ini lebih terpusat pada orang tuanya. Ya, like father like son ya. Jadi mungkin dia secara keluarga besarnya itu bukanlah semuanya pebisnis, tapi yang dia lihat adalah ayahnya atau ibunya. Ya. Nah, itu bisa jadi pemicu. Kemudian ada juga yang apa istilahnya of the farms entrepreneurs. Nah, ini kebalikannya dari yang role model yang satu dan yang kedua. Jadi yang ketiga ini justru dia tidak berasal dari lingkungan pebisnis sama sekali. Ya, misalkan ini mohon maaf ya, ini hanya sekedar contoh saja. Misalkan saya berasal dari keluarga yang lebih banyak keluarga saya itu sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Ini bukan masalah lebih baik lebih buruk ya. Nah, dari keluarga yang mayoritas ini kemudian kayaknya saya mau cari potensi yang lain nih, peluang yang lain nih, mau jadi apa saya gitu ya. Mungkin karena menganggap di sekitar kita ini sebagai karyawan atau pegawai negeri sipil gitu ya, coba cari lahan yang lain yang baru ya. Coba itu intinya ingin berbeda dengan dengan keluarganya. Kemudian ada juga karena sifatnya opportunistic entrepreneurs. Jadi memang melihat peluang. Jadi dia nggak punya keluarga yang memberikan dia contoh soal berwirausaha, orang tuanya apalagi, tapi dia melihat oportunis kan peluang ya. Pokoknya kalau ada sesuatu yang ini secara orang Jawa bilang tuh jadi meletik gitu ya. Dipikir tuh ini kayaknya jadi peluang nih. Saya mau jualan apa atau kita punya potensi apa, kayaknya ada yang butuh. Nah, jadi peluang kan. Berarti orang berbisnis karena ada peluangnya, gitu ya. Ataukah yang kelima ini karena pemicunya adalah dari istilahnya itu train entrepreneur, ya. Jadi ya seperti kita ini ya di institusi kampus kita ini kan ada beberapa mata kuliah kewirausahaan yang melatih, memberikan pengetahuan sehingga pada akhirnya kan orang akan memilih. Kita sudah tahu nih informasinya, sudah tahu nih ilmunya. Nah, nanti apakah ini akan menjadikan role model kita ya, ataukah ya ke jalan yang lain ya. Nah, nanti dari beberapa role model ini kan tidak mutlak ya. Saya mau jadi wirausahawan karena orang tua saya. Karena ada juga orang ini berasal dari keluarga pebisnis tapi dia memang nggak passionnya di situ ya. Atau bisa juga kompilasi dari beberapa role model ya. Di satu sisi memang sudah berbekal keluarganya pebisnis, kemudian ayah ibunya menyekolahkan anaknya ini ke sekolah bisnis ya. Jadi train entrepreneur, kemudian setelah lulus dia melihat adanya peluang. Nah, ini lebih kompleks gitu role modelnya. Jadi tidak apa yang memicu kita berwirausaha itu ya ada di antaranya ada masalah modal ya, finansial, sumber daya apapun itu, tapi juga role model itu penting ternyata. Ya. Sangat mempengaruhi ya. Bisa sangat mempengaruhi. Sama juga social support gitu ya. Tapi kalau motifnya apa? Pasti kebagian besar karena profit kalau wirausaha itu. Bisa banyak hal ya. Jadi memang ada banyak reward ya, reward dari aktivitas kita berwirausaha ya. Jadi kalau dalam Islam sendiri ya,
profit itu juga nggak ada salahnya ya untuk dicari, tapi lebih pada how, bagaimana ya. Kita bagaimana kita mencari profit itu kan ada yang dengan cara 1-2 langkah, ada juga dengan 5-4 langkah gitu ya. Ya kalau dalam berislam adalah apa? Selain profit kita juga mencari tali silaturahim. Ya, kita punya koneksi, kita ingin meluaskan tali persaudaraan ya. Yang mana kalau kita semakin banyak bersilaturahim gitu ya, kalau dalam agama keyakinan kita kan itu bisa menambah, banyaknya silaturahim itu bisa menambah usia kita karena kita kan merasa lebih happy ya. Itu kan juga salah satu bentuk muamalah ya. Muamalah atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi ya profit itu bisa dilalui melalui jalinan koneksi yang baik juga ya, itu ukhuwah Islamiyah. Ya, itu menarik. Saya tuh juga kebetulan juga mengampu kelas bisnis pengantar. Kalau di kelas saya profit oriented banget kan, mulai dari bukunya, terus bisnis itu pokoknya tentang profit gitu. Nah ini kan kalau kita bicara bisnis Islam, misalnya kewirausahaan syariah ya, entrepreneur Islam, itu gimana sih memandang profit itu kalau dari sudut pandang Islam? Oke, ya itu tadi ya, Islam itu kan tidak melarang kita untuk menjadi kaya gitu ya. Tidak melarang kita melakukan sesuatu karena ada pamrih, itu tidak dilarang. Tadi lagi-lagi masalah how ya. Caranya bagaimana ya. Oke, jadi fokusnya lebih ke fokusnya lebih ke how-nya ya. Kalau profitnya ya sama kayak bisnis. Memang bisnis memang profit oriented ya kan. Iya. Tapi bagaimana? Nah, ada banyak dalil ya di Al-Qur'an. Kita tidak akan terlalu banyak membahas ini apa seperti fikih atau apa ya. Tapi sebenarnya kita punya dasar bahwa dalam beragama pun ini ya, saya sebut salah satu suratnya ada surat Al-Qasas ya, ayat 77, di mana bahwa kita tidak hanya berorientasi pada keakhiratan, tapi sepanjang kita hidup di dunia ya kita memang diarahkan untuk mencari penghidupan di dunia. Gitu. Dunia akhirat ya. Iya, dunia akhirat. Kemudian ada juga mungkin kita bisa kaitkan ya, ini karena dalilnya banyak tapi kita hanya sebut 1-2 gitu. Ada juga dalam surat Az-Zalzalah ayat 56 ya. Coba nanti dicek ya, nanti kalau boleh komentar di bawah ini. Jadi jangan lupa editor. Nanti jangan lupa diedit. Jadi ada surat di Az-Zalzalah ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu berfirman bahwa tidaklah aku itu maksudnya Allah itu menciptakan jin dan terutama manusia tidak lain adalah untuk beribadah. Ya kan? Nah, dalam beribadah itu ya, dia ada secara umum itu ada 2 hal yang ditekankan, yaitu secara spiritualism dan secara sosial atau muamalah. Jadi seringkali mungkin yang menjadi batasan kita adalah lebih kental keislamannya, maka kita lebih mindsetnya adalah spiritnya, ibadah ritualnya sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Nah itu adalah satu bagian dari spiritualism. Bagaimana kita membangun hubungannya baik kepada Allah, hablum minallah gitu ya. Padahal ada bagian yang kedua itu hablum minanas. Hablum minallah kita secara vertikal, ada juga secara horizontal itu hablum minanas. Ya, jadi bagaimana kita berinteraksi ya. Mungkin bisa jadi kita secara substansi itu atau secara maksud gitu ya. Secara maksud tuh sama dasarnya, tapi how lagi-lagi how, bagaimana kita untuk mengeluarkan suatu pemikiran dalam bentuk luaran perbuatan itu kan bisa berbeda-beda. Nah, maka muamalah itu juga berperan. Kemudian kita juga sebagai makhluk sosial ya, tidak hanya kalau spiritual itu kan kecenderungannya lebih pada diri kita pribadi ya, person gitu. Tapi kita juga harus sadari bahwa orang itu tidak bisa baik, soleh gitu ya, seorang diri. Jadi ada up and down, itu gunanya adanya jamaah, muamalah untuk saling mengingatkan dan seterusnya. Nah, di antaranya adalah tadi masalah bekerja atau berwirausaha itu kan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Maka itu bagaimana kita menghasilkan sesuatu, bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu juga bisa karena didasari sebagai sebuah bentuk ibadah gitu.
sosial itu juga sebenarnya Sosial. ibadah, tidak hanya vertikal ya. Bahkan ini untuk kita bicara kewirausahaan, berbisnis juga bisa aja ibadah juga ya. Iya. Karena salah satu cara untuk ibadah gitu ya. Iya, karena ibadah kan memang sangat luas dan Iya. itu yang harusnya oleh umat kita sendiri khususnya jangan sampai hanya terbatas keislaman itu hanya masalah ritualisme ya, tapi juga ada kok kita singgungan-singgungan yang sepanjang dia itu tidak nyenggol atau tidak menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Islam, sebenarnya segala hal itu boleh-boleh saja. Oke. Itu kalau dalam berbisnis ya, dalam bermuamalah juga. Ya, tapi kan tetap ya segala sesuatu itu kan pada akhirnya ada batasannya, ada aturannya. Nah, itu yang harus nih teman-teman secara perlahan harus mulai aware gitu. Sehingga tidak antipati. Saya tuh sering juga dengar istilah muslimpreneur. Oke. Itu bedanya apa sama entrepreneur? Oke. Jadi muslimpreneur itu kan tidak ya, ini juga ada satu potret ya. Jadi tidak satu melulu bahwa muslimpreneur itu misalkan kita membuka sesuatu itu dengan basmalah gitu ya, misalkan kalau seperti makan gitu ya. Makan mau basmalah atau doa mau makan. Kemudian kalau udah selesai baca hamdalah dan doanya gitu ya. Lalu kalau kita sampai di rumah makan, begitu masuk bilnya kita lihat, kita astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi tidak hanya potret seperti itu ya. Nggak sampai innalillahi ya. Jangan ya. Selain itu juga tidak ya ini juga satu potret dan tidak sepenuhnya benar dan salah ya. Tapi ini juga satu potret, kita berupaya secara tampilan juga ya. Tampilan terutama kok saya sebagai perempuan itu kan ada suatu tuntunan dan tuntutan untuk menghijabi diri ya. Itu juga satu bagian. Nah, kemudian kok bagaimana dengan muslimpreneur ya? Muslimpreneur yang membedakan tidak hanya secara packagingnya ya, tidak hanya secara apa yang tadi terucap basmalah, hamdalah, tidak hanya itu. Tapi juga tadi secara kesadaran, secara visi misi bahwa apapun yang kita kerjakan, yang kita hasilkan itu memang mendapatkan tidak hanya demi profit di dunia saja, tapi juga bagaimana untuk mendapatkan keridhaan. Lillahi ta'ala. Jadi ridho, ada kata-kata keikhlasan, keridhaan ya. Dan itu memang saya pahami memang bahasa-bahasa kelangitan ya, yang mungkin susah untuk dipahami ya. Tetapi secara mungkin kita bisa memahaminya memang. Nah, maka dari itu pentingnya ilmu pengetahuan itu ya. Kita tahu bahwa ridho lillahi ta'ala itu kan juga suatu kata-kata yang perlu didefinisikan juga melalui belajar lebih lanjut ya. Ini kita mengenal ada kok dalam fikih itu ada istilah halal, haram. Ini sesuatu hal yang wajib, ada sesuatu hal yang sunnah, mubah. Mau tidak mau kan memang ya kita harus belajar, memang harus bekerja keras, dan ini ada sesuatu hal yang challenging gitu ya, yang sangat menantang buat kita ya, ataupun buat generasi muda, bahwa kita tidak hanya sekedar berislam itu hanya berKTP, kemudian begitu Anda jadi entrepreneur otomatis Anda jadi muslimpreneur. Ternyata jalannya itu masih sangat panjang sebenarnya ya, dan banyak pertentangan. Saya tidak mengatakan ini sesuatu hal yang mudah ya, tapi dan bukan berarti saya yang menyampaikan juga berarti Bu Andi sudah langsung praktek gitu ya. Jangan tanyakan gitu ya Pak ya. Tapi pasti ini, udah. Tapi ya ini karena setidaknya kita secara ilmu pengetahuan kita tahulah rambu-rambu. Iya, oke. Iya. Jadi ini muslimpreneur ini menariknya bahkan sampai ke level visi misi. Tadi Bu Andri bilang visi misi ya. Jadi kita kalau mau berbisnis, visi misinya udah nggak cuma profit oriented, tapi udah dunia akhirat itu ya. Jadi berarti sampai ke level proses berwirausahanya, ngurus SDM-nya, sampai ke produknya, mungkin sampai marketingnya udah ada batasan-batasan yang ini ya, yang Islami di situ. Nah, ini mohon maaf, ini pertanyaan mungkin agak sensitif ya, cuma saya mau menyinggung kalau orang yang mungkin dari belajar konvensional mulai masuk ke wirausahaan Islam, atau yang dia sudah berbisnis cukup lama terus mulai tertarik di muslimpreneur ini,
pasti mayoritas kebanyakan berpikir bahwa kok Islam ini dibatasi ya. Ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang kayak membelenggu kalau dibandingkan dengan bisnis yang konvensional. Itu gimana Bu? Kalau terkait batasan-batasan berwirausaha dalam Islam itu? Kalau menurut saya itu dalam Islam itu kan sebenarnya dia adalah way of life ya, bagaimana kita berperilaku dan seterusnya. Tetapi kalau ada kata-kata pembatasan, nah itu orang udah langsung, aduh apa nih yang dibatasi gitu ya. Jadi lebih coba kita memandang bahwa secara keilmuan, secara kaidah ya itu sebenarnya tidak melulu berbicara soal batasan, tapi bagaimana untuk menuntun. Beda ini ya, konteksnya beda ya. Jadi misalkan bayangkan, misalkan Pak Dika nih punya putri gini, ya punya putri kemudian mau kuliah gitu ya. Pak Dika maunya anaknya jadi dokter, nggak mau anaknya jadi apa gitu ya. Dosen. Nah, misalkan boleh karena kita jadi dosen ya, kita sebut ya. Misalkan nggak mau anaknya jadi dosen, maunya anaknya jadi guru ya. Daripada alih-alih membatasi dia, kamu pokoknya nggak boleh jadi dokter. Tapi kan bahasanya adalah diarahkan untuk jadi dokter. Untuk jadi dokter kan. Jadi sebenarnya di situ lah Islam sebenarnya mengarahkan ya. Sebenarnya lebih pada teknik memahami, teknik bagaimana untuk menyampaikan untuk ya. Jadi lebih ke situ. Jadi bagaimana untuk kita menyadari bahwa dalam Islam itu kan ada istilah maqasid syariah ya. Maqasid syariah itu ya maksud syariah ya, biasanya kita agak antipati ada kata-kata syariat gitu ya. Nah, padahal dalam syariat itu juga pasti ada aturan, atau kita sebagai orang tua membatasi atau mengarahkan anak-anak itu kan pasti karena ada maksud. Nah, di syariah itu pun juga ada ya maqasid syariah. Setiap ada syariat, ada ketentuan itu karena ada maksud-maksud. Maqasid itu maksud ya. Iya, maqasid itu maksud. Jadi seperti kata jamak gitu ya. Kayak jamak gitu. Maksud ya, entah itu ada beberapa banyak hal yang sebenarnya sudah bisa ditelusuri. Kenapa sebabnya kita nggak boleh minuman yang memabukkan misalkan? Itu kan karena ada maksud, karena itu bisa melemahkan akal, bisa melemahkan fisik dan seterusnya gitu ya. Itu jadi ada maksud-maksud tertentu. Nah, jadi ini deh mungkin untuk contoh sederhananya deh. Nggak apa-apa yang bleber-bleber ya. Nggak apa-apa. Jadi misalkan kita beli peralatan digital lah ya. Buat alat syuting atau laptop buat ngerjain gitu ya. Itu sebelumnya apa? Kita kan tidak langsung keluar uang ya, kita survei. Lalu begitu beli itu kita nggak hanya sekedar langsung dapat laptopnya, nggak. Yang kita dapatkan tuh apa? Kotak kardusnya, diplastikin, packagingnya itu rapi jali gitu ya. Kemudian ada buku pedoman. Kemudian tidak hanya berhenti di situ, nanti kalau rusak hubungi ini ya bengkel kami katakanlah gitu. Customer service sampai segitunya. Itu ada penjagaan. Ya. Padahal kita bisa saja ini laptop gue, mau gue apain terserah gue gitu kan. Tapi ada treatment bahwa ini loh, biar maksudnya apa? Biar Bapak Ibu begitu beli laptop enak pakainya. Ya, ada ketentuan ini, you can do this. Kamu yang lainnya nggak bisa melakukan ini karena ya boleh nggaknya melakukan sesuatu kan ada maksud tertentu. Pasti ada dasarnya ya. Pasti ada dasarnya. Ya, jadi simple seperti itu. Ya. Atau contohnya kita punya di perempatan jalan itu kan ada lampu merah, kuning, hijau gitu ya. Lalu kita juga punya kendaraan dong ya, jalan ke sana ke sini, terserah kita nih jalan kemana. Tapi pada akhirnya karena itu ada perempatan, ya kan? Ada perempatan maka harus diatur tuh jalannya. Nggak bisa kita, ini jalan cut, ini mau hijau atau merah langsung. Jadi chaos kan. Nah itu jadi adanya katakanlah itu tadi adalah memang batasan ya, atau pengarahan itu karena memang ada maksudnya. Begitu pula dalam kita berislam. Termasuk berwirausaha itu tadi ya. Dalam itu dibimbing supaya teratur ya, supaya teratur. Jadi itu yang membedakan kita. Misalkan sama-sama kita mau bisnis nih. Saya punya pingin menghasilkan profit 1 tahun itu 1M gitu. Ya, apa yang membedakan yang secara konvensional dengan yang muslimpreneur? Walaupun kita tidak mesti
melabeli dia dengan oh ini Muslimpreneur dan cuma untuk pembeda definisi aja ya. Lebih pada tadi how, lalu ketentuan apa yang harus menjadi pegangan kita dalam berbuat sesuatu. Ya, karena ada juga saya bisa dapat 1M dengan cara apa? Saya nyenggol tetangga atau caranya mungkin bekerja dalam bisnis apa gitu. Mungkin untuk konvensional bisnis konvensional itu diokekan gitu, tapi kalau di Islam itu ada aturan sendiri, mungkin bisa aja itu bukan perbuatan yang bagus ya. Oke. Nah, itu yang kasus yang lampu merah itu tadi kan itu mengatur lalu lintas kalau di perempatan. Ini juga Makosid Syariah ini juga ngatur kita dalam berbisnis supaya tidak berbenturan, tidak terjadi konflik, supaya tetap teratur dan sustain seperti itu kan. Nah, tapi kan kalau lampu merah mobilnya semua tahu satu prosedur gitu. Kalau merah semua tahu, oke ini berhenti. Kalau hijau jalan. Nah, ini pertanyaan yang saya mau tanya. Ini kan berarti konsep kewirausahaan syariah dan Makosid Syariah ini akan nanti berbenturan dengan bisnis-bisnis konvensional. Yang non. Nah, ini gimana prospeknya ke depannya kalau misalnya kewirausahaan Islam, entrepreneurs, Muslimpreneur itu tadi, lalu cara-cara Makosid Syariah ini ke depannya gimana kalau dia harus dia kan otomatis pasti nanti akan berbisnis dengan yang konvensional atau Iya. Jadi sebenarnya memang kita tidak bisa, mungkin kalau zaman sekarang kan sangat benar-benar hal yang menantang ya. Kita juga tidak bisa. Terkadang misalkan masalah hutang ke bank yang dianggap riba itu ya. Terkadang banyak juga mahasiswa yang bertanya kepada saya, Bu, ini gimana kalau dari awal bisnisnya itu ada berdasarkan modalnya tuh riba gitu ya. Maka memang kita juga tidak bisa langsung menjustifikasi oh ini tidak halal atau ini tidak baik juga ya. Karena kita juga harus realistis juga. Maksudnya bukan berarti terlalu memicingkan terhadap kaidah ini ya. Tapi melihat kalau memang kesulitan ya, maka saya pertama bilangnya bahwa di Indonesia sekarang sudah digalakkan adanya perbankan syariah. Ya, kalau mungkin Anda bisa banyak pilihan tuh perbankan syariah. Walaupun mungkin ada juga, Bu, perbankan syariah kita masih ragu-ragu kehalalan dan ini ya. Tapi setidaknya kita sebagai orang awam ya, secara orang awam dan kita juga bernegara kita serahkan itu pada orang-orang yang memang berwenang, yang punya kredibilitas dalam hal itu. Misalkan MUI gitu ya, sudah menyatakan bahwa ini ada semacam pendamping, semacam majelis syuro ya kalau di partai itu ya. Ya udah kita percayakan itu. Ya, mungkin kita kalau tidak ada kans atau kemampuan untuk masuk ke situ, insya Allah kita bismillah, kita percaya bahwa dengan perbankan syariah itu bisa berjalan gitu ya. Kalaupun tidak bagaimana? Ya kita bismillah coba ya, karena kita keterbatasan akses ya, atau sebenarnya itu sudah ada tapi kita nggak tahu informasinya, atau zaman dulu ya, zaman eyang bapak ibu kita tuh belum banyak bank syariah ya, kita bismillah ya, insya Allah mungkin dari satu titik ini untuk kita tidak terlalu mudah menjustifikasi gitu ya. Ya itu satu langkah. Nah kemudian tadi ya, itu satu contoh. Kemudian tadi masalah prospeknya gimana Bu? Jadi lagi-lagi adalah kalau saya nyatakan bahwa ini prospektif. Pemahaman kita jadikan tadi Islam sebagai cara hidup kita ya. Kemudian berbicara tentang syariat itu punya ketentuan itu karena dia punya 5 tujuan ya setidaknya. Tujuannya sifatnya adalah sebagai penjagaan. Ya. 5 hal ini apa saja? Jadi maksud dari syariah itu adalah sifatnya yang pertama adalah untuk hifdzu ad-din ya. Hifdzu ad-din. Hifdzu itu dari dari kata kayak kita tahu hafidz Quran. Hafidz Quran itu apa? Penghafal Quran. Dia sebenarnya adalah penjaga Quran. Ya, menjaga Quran dengan apa? Dengan mengingat, dengan menghafal. Nah, hifdzul ad-din ya, menjaga agama. Ya. Pertama adalah untuk menjaga agama. Kemudian ada hifdzu an-nafs. Jadi untuk menjaga jiwa. Ya. Kemudian hifdzu al-aql, untuk menjaga akal. Ya. Lalu untuk menjaga keturunan dan menjaga harta. Nah, ini kita pahami ya. Kita pahami sehingga bahwa ada aturan seperti tadi ada laptop, ada buku pedoman, itu kan untuk menjaga kita. Ya, baik itu dari sisi agama, dari sisi
nyawa ya, jiwa, lalu akal, keturunan, ya itu nanti banyak sekali contohnya. Ya. Jadi misalkan menjaga jiwa ya, menjaga jiwa. Dalam Quran pun ya, di Quran itu kan tidak dijelaskan, tidak menjadikan buku itu sebagai kitab ilmu pengetahuan ya. Bukan kitab sains, tapi kitab of sign ya, kitab tanda-tanda gitu ya. Misalkan ada satu dalil itu mengatakan bahwa janganlah kamu meminum minuman yang memabukkan. Dia kan nggak bilang mereknya apa. Yeah. Jadi tanda-tandanya kan. Menggunakan tanda-tanda. Ya. Nah kemudian, tapi dia tidak menjelaskan itu menghilangkan akal dan seterusnya, enggak. Tapi sekarang kan kita dapat informasi kan. Iya. Oh maksudnya itu ternyata baru kita ketahui sekarang. Ya, karena mabuk itu akan timbul perbuatan kriminal dan seterusnya. Ya. Itu satu contoh. Yeah. Kemudian menjaga harta? Menjaga harta itu kan kita ada ya, sekilas itu ilmu tentang hak waris. Ya, kita punya nih kekayaan banyak. Nanti kita nggak tahu usia kita sampai ke berapa gitu ya. Lalu kita punya harta, punya anak turunan, gimana nih biar menjaga anak-anak itu? Ya, biar tidak terpecah sepeninggal kita. Maka ada itu ilmu tentang secara kesyariatan untuk menjaga harta kita. Ya, nah dan lain-lain ya. Nah karena pembahasannya akan sangat banyak. Yang mana kalau itu kemudian kita konversi ke dalam kita berwirausaha, ya, bahwa misalkan kita ingin memproduksi suatu produknya itu kira-kira secara penjagaan akal dia punya kemanfaatan tidak? Ya ada ketentuannya. Ya secara ekstrimnya yaitu misalkan minuman keras dengan minuman air mineral itu kan sudah kelihatan. Ya bahwa hal itu sebenarnya tidak hanya menjaga diri kita sebagai entrepreneur kan, tapi menjaga customer kita. Menjaga customer kita lebih sustain, mereka sehat, mereka juga akan tetap beli produk kita. Jadi nggak hanya profit oriented tapi sosialnya juga ya. Sosialnya, iya. Environment mungkin juga ya. Iya. Dan macam-macam gitu ya. Oke. Ya ini sebenarnya menarik sekali topiknya. Kalau dibahas baru kulit-kulitnya ya. Tapi mohon maaf Bu karena waktu podcast kita terbatas ya. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak Bu Adri ya. Lain kali mungkin bisa kita lanjutkan podcast ya. Kalau misalnya ada kesempatan nanti kita mengupas lebih dalam lagi tentang konsep kewirausahaan syariah ya. Ternyata sangat-sangat banyak kalau harus dilihat satu-satu. Oke, mungkin itu dari kami. Terima kasih telah menyaksikan podcast dari Prodi Manajemen terkait dengan kewirausahaan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.